Bismillah, assalamualaikum. Kembali lagi di Tony FS. Kembali saya akan membacakan sebuah kisah dari Mas Restu Wiraatmaja yang tentunya masih berkaitan dengan santet. Seperti apa kisahnya? Ini dia, kisah kelam Tanah Santet. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, saya mengajak untuk berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Sebenarnya ini adalah kisah yang mengerikan terkait sebuah tempat yang disebut dengan Lambehan Gunung. Saat itu saya berdiskusi dengan salah seorang teman saya terkait kisah ini. Lumayan menyeramkan juga. Hanya mirip tumpes kelor. Santet tumpes kelor ya, teman-teman kan udah nyimak tuh yang kemarin tuh. Tapi ini berbeda lagi jenisnya, di mana mereka yang terkait dalam santet ini akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Teman-teman yang belum nyimak santet tumpes kelor, linknya ada di kolom komentar ya, atau di deskripsi, atau di atas pojok kanan layar HP Anda. Dalam kisah ini tergambarkan sebuah kalimat yang tertulis, ora mati, ora urip, atau yang dalam bahasa nasionalnya, tidak mati, tidak hidup. Sehingga siapa yang mendapatkan serangan santet ini, mereka akan mendapatkan penderitaan yang sangat mengerikan. Bagian pertama, tanah iki bakal menjadi rebutan keluarga sendiri. Namaku adalah Putri. Aku adalah anak pertama dari pasangan Pak Handoyo dan Ibu Sukmawati. Aku memiliki seorang adik bernama Cismoyo. Adikku ini bisa dibilang memiliki keistimewaan dari anak-anak lainnya. Berbeda denganku, Cismoyo bisa mengetahui sesuatu hal yang memang berkaitan dengan mistis. Bisa dibilang dia adalah satu-satunya dari terah simbah yang memegang keilmuan leluhur secara turun-temurun. Simbahku pernah berkata, tanah iki bakal menjadi rebutan keluarga sendiri. Begitulah yang dikatakan Simbah Kakung kepadaku. Aku sebenarnya tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh kakek. Sepertinya ini adalah sebuah peringatan antar sesama keluarga yang menempati tanah yang memang menjadi sorotan bagi anggota keluarga lainnya. Entah apa yang menjadikan tanah ini begitu istimewa. Simbah Kakung bilang, dulunya tanah ini dipenuhi dengan bebatuan dan semak belukar yang sangat banyak. Untuk membuka lahan tersebut, Simbah Kakung bersama dengan Simbah Uti membuka lahan tersebut dengan bersusah payah. Kebetulan di sana terdapat harta karun. Mereka menyebutnya sebagai Lambehan Gunung. Tanah ini ternyata memiliki tuah dan kebergahan bagi keluarga Simbah Kakung sendiri. Di sekitaran Gunung Lambehan tersebut, banyak orang pintar yang mengincar tanah itu untuk keperluan pribadinya. Katanya, jika orang yang paham, mereka akan mendapatkan lelakon atau nasib yang baik. Secara fisik, tanah itu memang berbeda dengan tanah-tanah lainnya. Gundukan tanah di sekitarnya menjadikan tanah ini memiliki kesan spiritualis tersendiri. Tidak heran, banyak dukun-dukun yang sesekali menengok tanah ini untuk mengetahui hal yang sangat langka dan jarang ditemui di sekitaran tempat mereka. Pagi itu, aku bersama dengan keluargaku sedang makan bersama. Kami membiasakan adat dan kebiasaan ini untuk menjalin hubungan baik antar sesama anggota keluarga. Duk, kalau mau makan tolong habiskan, pesan Simbah Uti kepadaku. Walaupun terkesan sangat rewel, Simbah Uti adalah yang paling peduli terkait makanan. Apalagi makanan itu dicari dan diambil dari hasil jerih payah ibu. Sampai suatu ketika, rumah kami kedatangan sosok makhluk tak kasat mata. Makhluk tersebut bertengger tepat di atas rumah kami. Hal ini diketahui oleh Cismoyo sehabis dirinya pulang dari sholat maghrib di surau dekat rumah.
kata Cismoyo. Sosok tersebut merupakan sosok kiriman yang memiliki taring yang panjang. Di kepalanya terdapat 2 tanduk. Sorotan matanya memerah menyala, seperti lampu pijar yang dinyalakan di kegelapan malam. Aku yang tahu kalau Cismoyo hanya bisa berdiri di depan kamar sambil menatap sosok tersebut, langsung bertanya kepadanya. "Dek, kamu lihat apa?" tanyaku. "Mbak, di atas rumah kita ada genderuwo." Mendengar ucapan Cis yang dilontarkannya, aku langsung buru-buru menutupi matanya. Namun Cismoyo dengan cepat meminta kepadaku untuk melepaskannya. "Mbak, lepasin aku. Genderuwo itu mau menyerang Simbah Kakung dan Simbah Uti." Namun aku tidak mau melepaskan pelukan eratku yang menutup wajah bocil berusia 10 tahun ini. Hatiku benar-benar tidak nyaman saat Cismoyo melihat sosok-sosok yang berada di sekitaran. Rasa takutku lebih besar dibanding mengetahui jika ada serangan-serangan yang akan menimpa keluargaku. Entah apa yang dipikirkan saat itu. Tiba-tiba dari atas rumahku terdengar suara seperti benda terjatuh, hingga membuat suara dentuman besar di sekitarnya. Secara bersamaan, Simbah Kakung dan anggota keluarga lainnya langsung keluar secara bersamaan. "Ada apa, Nduk?" tanya ibuku yang merasa khawatir. "Bu, Cismoyo lihat genderuwo." "Astagfirullah, cepet sini bawa masuk." Ibu langsung menuju ke arahku dan Cismoyo. Sedangkan Simbah Kakung dan Simbah Uti, keduanya masih berada di depan rumah sambil menatap ke arah atas genteng rumahku. Dalam hitungan menit, tubuh Cismoyo sudah berubah suhunya. Sekarang dirinya merasa tidak enak badan. Ada sesuatu yang benar-benar mengganjal di tubuhnya, sampai-sampai dirinya terkena demam. "Ambilkan air hangat." Ibu langsung menyuruhku untuk mengambilkan air hangat. Pikirku, ibu ingin mengompres dahi Cismoyo dengan menggunakan kain mori. Namun, begitu air hangat aku berikan kepada ibu, beliau hanya membasahi bagian perut dan mengangkat sesuatu yang berasal dari dalam perut Cismoyo. "Bu, Cismoyo kenapa, Bu?" tanyaku kepada ibu. "Adikmu dikirim santet," jawab ibu. Mendengar pernyataan ibu, aku langsung melihat wajah Cismoyo kecil yang memucat. Bibirnya bergetar seperti dalam keadaan menggigil. Tanganku secara refleks memegang tangan Cismoyo. Batinku terasa sesak di saat adikku satu-satunya mendapatkan serangan kejam seperti ini. Mungkin ini adalah serangan yang menyangkut pada lambaian gunung yang dikatakan Simbah Kakung. Sementara itu, dari luaran rumah, Simbah Kakung sudah berteriak-teriak seperti orang marah. Aku meminta izin kepada ibu untuk keluar sejenak, namun ibu menyuruhku untuk menutupi bagian kepalaku dengan kain mori. Aku berpikir sejenak, apa fungsinya kain mori ini di kepalaku? Bukannya aku mengenakan hijab dan sudah menutupi kepalaku. Namun ibuku tetap memaksa kepadaku agar aku mengenakan kain mori. Katanya, buat berjaga-jaga agar sekitar gesekan energi antara genderuwo dan Simbah Kakung berlangsung, tubuhku tidak tertimpa reruntuhan energi yang berjatuhan dari atap rumah. Aku mengikuti perintah ibu. Dengan hati yang penasaran, aku langsung keluar rumah dan menghampiri Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Simbah Uti yang merasa khawatir dengan keadaan Cismoyo langsung menanyakan keadaannya. "Cismoyo aman? Lagi dibersihin sama ibu, Mbah. Ikat kain morinya sampai ke belakang, takut kejatuhan." Simbah Uti membereskan pemakaian kain moriku di kepala. Aku sempat bertanya juga kepada Simbah, mengapa dirinya tidak mengenakan kain mori yang sama? Apakah karena Simbah Uti sudah terlindungi? Simbah tidak pakai kain mori juga. Simbah tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum sambil memegangi kepalaku. Mungkin Simbah sudah berpengalaman, karena saat harta warisan berupa lambaian gunung yang akan direbut oleh puluhan dukun tanah santet, Simbah Kakung dan Simbah Uti masih bertahan sampai mampu bisa melindungiku dan juga keluarga kecilku. Simbah Kakung masih menarik energi yang berada di atap rumah. Tampaknya genderuwo itu tidak mau pergi dari sana. Secara kekuatan energi,
Simbah seharusnya bisa cepat untuk membereskannya. Namun karena faktor umur, terkadang semuanya harus dibayar dengan keadaan fisik Simbah. "Masih kuat?" tanya Simbah Uti. "Meneng." "Diam daripada tubuhmu kena," kata Mbah Kakung. Aku hanya bisa terdiam. Aku sendiri tidak bisa melihat sosok genderuwo yang dimaksud Cismoyo dan yang dilihat Simbah Kakung dan Simbah Uti. Namun dari bentrokan energi keduanya, aku merasa ada yang berbeda. Malam itu seperti suasana siang. Tidak ada angin sama sekali dan hawanya sedikit panas. Aku tahu, mungkin efek dari bentrokan energi keduanya lah yang menjadikan perubahan suhu di sekitarnya. Setelah setengah jam kemudian, tiba-tiba 5 buah genteng terjatuh dari atap rumah. Simbah Uti langsung menarikku untuk mundur beberapa langkah. "Kenapa, Mbah?" "Genderuwonya terjatuh." Aku tak paham maksudnya. Apakah karena genderuwo itu kalah dari energi yang dibentrokan bersama dengan Simbah Kakung, sampai-sampai dirinya terjatuh tersungkur di tanah dengan membuat pertanda runtuhnya 5 genteng dari atap rumah? Tapi aku mendengar dengan jelas suara eraman seperti hewan buas yang berada tepat di depan rumah. Tiba-tiba ibu mengintip lewat jendela. Simbah Uti langsung memperagakan kedua tangannya sebagai tanda untuk menutup pintu rumah. Ibu hanya mengangguk paham. Ia pun langsung menutup rumah secara perlahan dengan posisi duduk. Mula-mula ia menutup bagian kiri pintu. Lalu dengan cepat, tubuhnya langsung berpindah ke arah kanan pintu dan menutupnya dengan rapat. Simbah Kakung sudah mulai terasa tidak beres dengan tubuhnya. Dari dahi dan juga lehernya, keringat bercucuran sangat banyak. Simbah Uti tahu, tubuh Simbah Kakung sudah tidak mampu untuk menopang besarnya energi yang dikeluarkan oleh sosok genderuwo kiriman tersebut. "Wes, aku yang lawan." Simbah Uti langsung bergerak ke depan. Sedangkan Simbah Kakung, beliau mundur ke belakang sambil memegangi dadanya yang terasa panas. Aku pun langsung membantu Simbah Kakung untuk terduduk lesehan di tanah. Dari hidungnya keluar sedikit darah sebagai bentuk bentrokan fisik yang memang sedikit parah. Kini tinggal Simbah Uti yang bergerak untuk melawan genderuwo yang masih berada di depan rumah. Hari itu, aku melihat Simbah Uti seperti prajurit perang yang begitu gagah. Tubuhnya yang tegap beserta kuda-kuda yang benar-benar kuat membuatku terpesona dengan keilmuan yang dimiliki oleh kakek dan nenekku. Tangan Simbah Uti juga benar-benar bertenaga. Beliau menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan rumah seperti hendak mengangkat sesuatu dari kejauhan. Mulutnya tetap berkomat kamit, mengucapkan sebuah mantra yang tidak aku kenali. Namun, secara perlahan, semenjak Simbah Uti yang maju di depan, tiba-tiba semilir angin perlahan berhembus dan memberikan kesegaran. Langit yang awalnya tertutup awan, kini terbuka lebar. Purnama benar-benar memperlihatkan kecantikannya. Dengan perlahan, Simbah Uti menatap ke arahku dengan mata yang telah mengeluarkan sedikit darah. Simbah tersenyum kepadaku dan berkata, "Wes rampung, Duk. Sudah selesai." Tiba-tiba tubuhnya langsung tergeletak jatuh. Sontak saja hal itu membuatku berteriak kencang saat menyaksikan tubuh Simbah Uti tergeletak. Namun anehnya, saat aku mendekati Simbah Uti, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Ini sudah biasa, Duk. Jangan panik." "Tapi Mbah, mata Simbah keluar darah." "Ini belum seberapa, Duk. Besok-besok akan lebih parah." Keesokan harinya, Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung berangkat menuju sebuah tempat yang disebut dengan Lambaian Gunung. Mereka berdua sebenarnya hanya ingin mengecek lokasi. Namun, saat mereka berdua tiba di sana, betapa terkejutnya mereka melihat puluhan telur mentah yang sudah pecah di sekitaran lahan lambaian gunung tersebut. Kemungkinan puluhan telur itu adalah media penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan lambaian gunung yang dimiliki oleh Simbah Kakung
dan Simbah Uti. Mengetahui hal tersebut, Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung bergegas menuju rumah. Setelah tiba di rumah, mereka berdua langsung berterus terang kepada ibu terkait ancaman santet yang hendak menyerang mereka semua. "Sukma, sebentar lagi bakal purnama. Jaga anak-anak," ucap Simbah Kakung kepada ibu. Aku yang kebetulan masih polos tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Simbah Kakung terhadap ibuku. Dengan polosnya aku pun mulai bertanya, "Memangnya kalau udah bulan purnama kenapa, Mbah?" tanyaku kepada Simbah Kakung. "Tempat kita ini adalah Lambean Gunung, tempat yang menjadi warisan para leluhur. Banyak tuah dan barokah di tempat ini. Namun karena banyak juga orang yang menginginkan tanah ini, bisa dipastikan tanah ini akan menjadi tanah penuh santet." Lambean gunung yang dimaksud oleh Simbah Kakung adalah tempat bertemunya lempengan tanah dengan di hadapannya langsung menghadap sungai. Rumah yang dibangun tepat di pinggir jalan ini berada di kaki bukit, sehingga nuansa pedesaannya benar-benar terasa. Karena tempat ini bersih dan bertuah, banyak orang yang menginginkan tempat ini. Bisa dibilang, tanah warisan ini sedang diperebutkan banyak pihak, baik dari keluarga sendiri ataupun orang-orang yang menginginkan tanah itu dengan berbagai ambisi. Namun sekali lagi, Simbah Kakung dan juga Simbah Uti tidak menginginkan tanah itu jatuh ke tangan-tangan kotor yang dipenuhi dengan dosa dan nafsu belaka. Jika tanah ini sampai jatuh ke orang yang salah, maka keseimbangan tanah akan bergeser. Malam harinya, keluargaku kedatangan seseorang tamu. Tamu tersebut ternyata masih ada ikatan keluarga dengan keluargaku. Dia merupakan adik dari Pak Handoyo, suami Ibu Sukma. Dia bernama Pak Ijo. Pak Ijo sendiri tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak terlalu jauh dengan desa yang keluarga kami tempati. Kedatangan Pak Ijo sendiri sebenarnya sudah diketahui oleh Simbah Kakung. Entah apa maksud dan tujuan dari Pak Ijo sendiri untuk mendatangi keluargaku. Namun, aku sendiri merasa tidak enak dengan maksud dan tujuan dari Pak Ijo sendiri. Akhirnya, secara belak-belakan, Pak Ijo pun memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya ke rumahku. Dia menawarkan kepada Simbah untuk menjual tanah atau lahan di Lambean Gunung. Pak Ijo merasa tertarik dengan lahan atau tanah yang berada di Lambean Gunung karena memiliki daya tarik sendiri. Namun, Simbah tetaplah Simbah. Dia adalah orang yang berpegang teguh kepada prinsipnya. Walaupun Pak Ijo masih ada ikatan keluarga kepada Simbah, akan tetapi Simbah tidak berkeinginan untuk menjual tanah tersebut kepada Pak Ijo. "Aku sudah tahu maksud dan tujuanmu." Begitulah kira-kira kalimat yang dilontarkan oleh Simbah kepada Pak Ijo. Aku sendiri langsung melihat raut wajah Pak Ijo saat Simbah mengucapkan kalimat yang sangat menusuk itu. Seketika, raut wajah Pak Ijo menjadi tidak senang. Ia seringkali menatap tajam ke arah Simbah, sembari memain-mainkan jari jemarinya. "Sampai kapan tanah itu dipertahankan? Mas Handoyo juga mesti mendapatkan bagian dari hak warisnya," ucap Pak Ijo dengan nada agak tinggi. "Itu hak Handoyo, kakangmu. Kamu tidak mendapatkan hak sedikit pun untuk mendapatkan tanah Lambean Gunung," jelas Simbah Kakung. Pak Ijo pun menggebrak meja dengan kencang. Sampai-sampai aku dan Cismoyo langsung berlindung kepada ibu karena ketakutan. "Bah, tanah ini tanah incaran. Tanah yang ingin dimiliki oleh para dukun di tempat ini. Jika Simbah hendak mewariskannya kepada keluarga, tanah itu akan direbut oleh para dukun," jelas Pak Ijo keras. "Tanah itu bakal aku turunkan kepada cucuku." Pak Ijo langsung menatapku dan juga Cismoyo. Ia langsung tertuju kepadaku dan Cismoyo sewaktu Simbah memberitahu bahwa Lambean Gunung akan diwariskan kepada salah satu cucunya. Mbah, mereka masih kecil. Mereka tidak pantas untuk mendapatkan hak warisan tanah Lambean itu." Pak Ijo terus-menerus menekan Simbah agar dirinya mau menurunkan hak warisan tersebut kepadanya.
Akan tetapi sekali lagi, pertama kalinya dalam hidupku mendengar sebuah kalimat yang mampu membuat mental seseorang terjatuh. Simbah yang dikenal dengan kemampuan sabdo dadinya, sabdo dadi, itu mengatakan hal yang sejujurnya kepada Paijo. Aku tahu, kamu adalah bagian dari dukun tersebut. Kamu bersekutu dengan mereka agar mendapatkan lambean gunung. Telur-telur yang berada di sekitaran lambean gunung adalah hasil perbuatan jahatmu. Sekarang atau nanti, ambisimu untuk mendapatkan lambean gunung semakin besar. Maka dari itu, aku tidak akan menurunkan lambean gunung kepada mereka yang memiliki niat jahat. Mendengar hal itu, Paijo pun langsung meninggalkan rumahku. Dia langsung menatap ke arah atap rumah sembari berkata kasar, seperti mencaci maki sesuatu yang ada di atas rumahku. Saat aku bertanya kepada Cismoyo terkait apa yang terjadi dengan Paijo, dia pun langsung menjawab, "Genderuwo itu adalah kiriman dari Mas Paijo." Begitu kata Cismoyo. Hari itu aku baru tahu terkait dengan serangan aneh yang telah menyerang Cismoyo. Ternyata apa yang dikatakan oleh Simbah Kakung terkait dengan penyerangan tersebut benar adanya. Aku sendiri merasa heran, mengapa Mas Paijo sangat menginginkan tanah lambean gunung? Bukankah tanah itu memang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhati bersih? Namun jika memang karena tanah itu bertuah, berarti ada maksud lain yang diinginkan oleh Mas Paijo untuk merebut segala sesuatu yang berada di tanah lambean gunung. Semenjak peristiwa itu, Simbah Kakung dan Simbah Uti menanam pagar gaib di rumah kami. Mereka berdua biasa menggunakan jahe merah atau jahe biasa untuk dijadikan sebagai pagar gaib dan benteng yang mampu melindungi keluarga kami dari serangan-serangan gaib. Jahe merah atau jahe biasa itu sendiri dipercaya sangat ampuh untuk menetralisir energi gaib yang negatif karena memiliki energi alam positif yang sangat kuat. Simbah Kakung dan Simbah Uti menanam jahe tersebut tepat di hadapan rumah, lalu ditanam tepat menghadap ke arah timur. Hal ini dikarenakan jika ada sesuatu yang berasal dari serangan-serangan gaib, mereka akan menumpaskan atau melemparkan ke arah timur. Kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun, di mana mereka yang melemparkan atau menumpaskan serangan tersebut ke arah timur, maka serangan tersebut akan kembali lagi kepada pemiliknya. Setelah mereka berdua menanam jahe merah tersebut, Simbah Kakung dan Simbah Uti tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua untuk waspada apabila ada pemberian dari orang lain yang notabene itu adalah pemberian dari orang yang tidak dikenal. Simbah percaya bahwa segala sesuatu yang bersifat jahat, mereka semua akan sekaligus menyerang semuanya, tanpa berpikir bagaimana untuk melepaskan segala apa yang mereka punya. Mereka hanya memiliki pemikiran yang terhadap target yang akan dibunuhnya tersebut. Dengan begitu, harta yang mereka keluarkan untuk membunuh targetnya akan berharga dan senilai dengan harta yang mereka keluarkan. Seperti biasa, setelah Simbah Kakung dan Simbah Uti memberikan wejangan kepada kami, mereka berdua langsung menatap ke arah Cismoyo. Tatapan mata mereka berdua seperti menyadari akan sesuatu yang terjadi di masa depan dengan hanya melihat kedua bola mata Cismoyo. "Cismoyo, sini nak." Cismoyo mendekati Simbah dengan senyuman yang penuh kegirangan. Baru kali ini aku melihat wajah Cismoyo seperti penuh dengan kebahagiaan. Aku dan ibu yang melihat Cismoyo sudah pulih merasa sangat bahagia saat itu. "Nggih mbah, sesuk awakmu bakal dadi penentu lelakon uripmu. Besok dirimu akan jadi penentu nasib hidupmu. Kamu harus menjadi orang yang kuat, jangan sampai meninggal." Ucapan Simbah membuat hatiku terketuk. Aku tidak mengerti ke arah mana yang dimaksud Simbah saat mengatakan penentu nasib keluarga. Apakah Cismoyo benar akan dijadikan penerus bagi keluarga Simbah untuk mempertahankan tanah lambean gunung? "Bu, Pak, Cismoyo masih sangat kecil.
Sudah begitu, dukun yang mengganggunya pasti akan membahayakan, ucap ibuku. Ternyata, kekhawatiran ibu juga sama dengan kekhawatiran diriku. Aku masih takut dengan Mas Paijo yang benar-benar sudah menampakkan diri untuk menyerang dan memberikan perlawanan kepada keluargaku. Bukan hanya itu saja. Kedua mata dari Cismoyo dinilai sangat berharga. Hal itu dikarenakan para dukun yang berada di sekitaran desaku benar-benar ingin mencongkel kedua matanya karena dinilai sangat membahayakan. Mereka yang masih memiliki garis keturunan akan dinilai sebagai getih hangat atau darah hangat, tergantung dengan siapa dirinya dijaga. Namun, bila memang sudah sangat membahayakan, biasanya akan timbul bentrokan di antara keduanya. Semenjak saat dimana Cismoyo diketahui akan meneruskan jejak tapak pilas dari tanah lambean gunung, dia sendiri akan terus dikencar oleh banyak orang yang akan mengambil paksa tanah tersebut, termasuk Mas Paijo sendiri. Hingga akhirnya, sesuatu yang benar-benar menyeramkan terjadi saat dimana aku dan seluruh keluargaku sedang tertidur pulas. Tok tok tok. Cismoyo mendengar suara ketukan itu. Ia langsung terbangun dan berjalan perlahan menuju ke arah suara itu. Walau terdengar sangat tidak meyakinkan kalau itu adalah suara manusia, namun bagi Cismoyo sendiri, suara ketukan itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat tertarik untuk mengetahui siapa yang berada di luaran pintu rumah. Krak, krak. Suara seperti seretan kaki terdengar jelas. Cismoyo terhenti beberapa jarak dari hadapan pintu. Keringatnya mulai berjatuhan. Tangan Cismoyo langsung menuju ke arah pintu tersebut sambil mengatakan sesuatu. "Kamu siapa?" Tiba-tiba pintu terbuka dengan lebar. Cahaya rembulan memasuki dalam atau rumah dengan tenang. Terlihat seorang nenek bungkuk beserta dengan cucunya yang masih berusia 5 tahun sedang berdiri di sana sambil memegangkan mangkuk berisi sesuatu. "Ambil salah satunya." Cismoyo awalnya menolak. Ia tidak mau menerima sesuatu apapun yang bukan berasal dari orang yang ia kenal. Cismoyo yang tahu kalau di hadapannya bukanlah manusia. Matanya langsung sedikit memburam. Kedua tangannya langsung memegangi masing-masing matanya karena ada sakit yang tidak bisa ditahan lebih lama lagi. "Keluar, jangan masuk ke dalam rumahku!" teriak Cismoyo sembari menangis dan menahan rasa sakit di kedua belah matanya. Sosok nenek tua dan anak kecil tersebut melangkah menuju ke arah Cismoyo. Namun ada yang berbeda dengan suara langkah kakinya kali ini. Suara langkah kaki mereka berdua seperti ketukan suara langkah kaki kuda. Tuk 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 tuk. Perlahan, Cismoyo ingin melihat bentukan kaki dari keduanya yang mampu membuat suara ketukan aneh mirip seperti kuda. Dan setelah Cismoyo membuka kedua matanya, Cismoyo melihat dengan jelas bentukan kaki keduanya yang benar-benar mirip seperti kuda. Mata sebelah kanannya berwarna hitam dengan kepala yang tiap detik menggeleng-gelengkan ke arah kanan dan kiri. "Simba!" Teriakan Cismoyo pun membuat seluruh keluarga terbangun dari tidur. Bu, bangun bu, itu suara adik!" teriakku. Aku dan ibu langsung bergegas mencari Cismoyo yang rupanya sudah berada di ruangan depan. Bersamaan dengan itu, Simbah Kakung dan Simbah Uti sudah terbangun. Namun ketika kami mendatangi Cismoyo, ada yang berbeda dari gerak-gerik Cismoyo saat itu. Tangannya mendekap di dada, sembari menundukkan kepalanya. Lalu, suaranya berubah menjadi sangat berat, seperti ada sosok yang sedang menguasai tubuhnya. Dan hal ini pun akhirnya dirasakan oleh Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Keduanya benar-benar paham jika sesuatu yang merasuki tubuh Cismoyo adalah leluhurnya yang akan memberikan sebuah pesan. "Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh cucuku?" Suara itu yang terucap pertama kali dari mulut Cismoyo. Aku yang mendengarnya sempat tak percaya bahwa itu adalah suara Cismoyo. "Ada pesan apa?" tanya Simbah Kakung. "Keluarga iki bakal kena serangan." "Serangan apa?" "Kijeng Mireng, Kijeng Mireng, Kijeng Mireng."
Simbah Kakung dan Simbah Uti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Aku tidak mengerti mengapa keduanya seperti orang panik sewaktu kalimat Kijeng Mireng itu diucapkan oleh sosok yang merasuki tubuh Cismoyo. Saya tidak sanggup melawan manusia biadab. Siapa yang akan mengirim Kijeng Mireng itu? Tiba-tiba Cismoyo mengangkat kepalanya ke hadapan Simbah Kakung dan Simbah Uti. Keduanya benar-benar tidak yakin jika sosok yang merasuki tubuh Cismoyo akan mengucapkan pelaku dalam pengiriman Kijeng Mireng kepada keluarga Simbah. Wedhus ireng, kambing hitam. Bruk! Tubuh Cismoyo langsung terjatuh. Suatu dirinya menyebutkan kalimat wedhus ireng kepada Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Namun saat dimana Cismoyo tidak sadarkan diri, hanya ibu yang membantu dan menolong Cismoyo. Sedangkan Simbah Kakung dan Simbah Uti, keduanya tidak membantu ibu. Mbah, Kijeng Mireng itu apa, Mbah? Tanyaku dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Simbah Kakung dan Simbah Uti menatap tajam ke arahku, seolah-olah pertanyaanku adalah penambah beban pikiran mereka berdua. Lalu, kenapa sosok itu merasuki Cismoyo? Aku masih terus melontarkan banyak pertanyaan. Bukan karena aku tidak sopan atau tidak memiliki adab, namun aku sendiri masih tidak mengerti mengapa keluargaku sendiri tidak merasa kerasan atau nyaman di tiap waktunya. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Aku sendiri berniat untuk menghentikan hal ini. Namun bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan aku sendiri tidak mengerti secara rahasia yang ditutup-tutupi oleh simbahku sendiri. Berbeda hal dengan ibu. Justru beliau tidak mau ikut campur. Apakah kejadian ini juga ada kaitannya dengan kematian ayahku? Simbah Uti pun akhirnya mendekat. Kedua tangannya sudah bersiap-siap, entah ingin menamparku atau ingin melayangkan bogeman mentah ke arahku. Aku tahu Simbah akan marah jika aku tidak menjaga adab dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Namun kali ini, aku melihat Simbah Uti mendekatiku dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Tak terasa, air matanya terjatuh saat aku menanyakan hal itu kepada Simbah. "Duk, jangan tanya itu lagi. Kamu tidak perlu tahu," ucap Simbah sambil memeluk tubuhku. "Kenapa, Mbah?" "Kamu tidak perlu tahu, Nduk. Itu bukan ranah kamu." Pelukannya semakin erat, seperti ada bahasa tersirat yang benar-benar ingin disampaikan oleh Simbah Uti kepadaku. "Jaga adikmu, dia akan jadi target." "Target apa, Mbah?" Simbah Uti melepaskan pelukanku. Beliau mengusap rambutku dengan penuh kasih sayang dan rasa iba yang sangat tinggi. Tampaknya ada sesuatu yang memang dirahasiakan oleh Simbah, sampai-sampai dirinya melarangku untuk mengetahui apa maksud dari Kijeng Mireng tersebut. Orang yang memiliki kemampuan secara turun-temurun dari leluhurnya, dia adalah orang yang memiliki anugerah, namun ujian yang akan dihadapinya sangatlah besar, jelas Simbah Uti. "Tapi Mbah, bukankah Cismoyo tidak terikat akan lambean gunung?" tanyaku. "Dia adalah satu-satunya dari terah atau keturunan kita yang akan menjaga lambean gunung dari para dukun, termasuk Mas Paijo sendiri. Kita belum tahu apa motif dari Mas Paijo sampai-sampai ia terus-menerus memaksa Simbah untuk menyerahkan lambean gunung." Ibu langsung mendekat. Dia langsung menyuruhku untuk tidak berkata apapun lagi, karena memang pembahasan sedikit sangat rumit dan sulit dimengerti. "Kamu tahu, sewaktu ibu mengandung adikmu, ada banyak kilatan cahaya yang melewati rumah ini dan meledak di lambean gunung?" tanya ibu kepadaku. "Kilatan cahaya? Memangnya itu apa, Bu?" "Itu adalah bentuk serangan. Desa ini menyebutnya sebagai santet. Jika kilatan cahaya yang menerangi gemerlap malam dan terhenti di suatu tempat, berarti tempat tersebut sedang mendapatkan serangan santet." Aku sekarang paham
bisa dibilang apa yang menjadi ujian dari Cismoyo telah berawal saat dirinya dilahirkan dan mengawali hidupnya di dunia yang baru. Jika saja memang lambean gunung itu tidak pernah tercipta, Bapak pasti masih hidup. Jelas ibuku. Bapak? Berarti Bapak meninggal karena... Bapakmu meninggal karena serangan santet, Nduk. Antara percaya dan tidak percaya, aku merasa jika apa yang baru saja dikatakan oleh ibu adalah hal yang tidak biasa. Semua orang yang meninggal karena mewarisi lambean gunung, mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Jelas Mbak Uti. Maksudnya Mbah? Jika tidak wajahnya terkena serangan 1000 lemut atau 1000 semut, mereka akan diambil kedua bola matanya secara paksa. Bersambung. Kelanjutannya adalah tentang 1000 lemut dan bola mata, seperti yang dikatakan oleh Simba Uti. Seperti apa kelamnya? Nantikan hanya di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wira, dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.